Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar matematika. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Mumpung masih dalam suasana lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Langsung saja untuk pertemuan hari ini kita akan kembali membahas tentang integral tertentu, yaitu tentang aplikasinya. Ya, ini adalah pembahasan terakhir di matematika wajib kelas 11. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama atau aplikasi pertama, yaitu tentang menentukan persamaan kurva. Menentukan persamaan kurva. Sebelumnya kalian telah mempelajari gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik. Yaitu jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva adalah Y aksen atau dy per dx, atau penulisannya bisa F aksen x. Secara sederhananya jadi sebelumnya kita telah mempelajari gradien di turunan ya, aplikasi turunan, di mana gradien itu dapat kita peroleh dengan menurunkan persamaan garisnya. Nah, sekarang kita balik. Kita akan menentukan persamaan garis atau persamaan kurva dari gradien yang telah diketahui. Seperti konsep awal integral, itu kan kebalikan dari turunan ya. Kita akan menentukan fx dari f aksen x. Oleh karena itu, di sini kita akan bahas oleh karena itu, jika gradien garis singgungnya sudah diketahui, maka persamaan kurvanya dapat ditentukan dengan cara berikut. Kita lihat caranya seperti apa. Di sini ada y sama dengan integral fx dx. Maka akan menjadi persamaan garis fx tambah c. Nah, fx yang ini, fx kecil adalah turunan atau gradiennya ya. Nanti akan menjadi fx tambah c. Ini adalah persamaan garisnya. Sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yang pertama adalah gradien garis singgung suatu kurva di titik xy adalah 2x tambah 9. Nah, kurva tersebut melalui titik 8,-5. Maka tentukanlah persamaan kurvanya. Nah, di sini kita ketahui ada gradien garis singgung 2x tambah 9, atau bisa kita tulis dengan dy per dx, atau sama aja dengan f aksen x ya. Maka penyelesaiannya untuk mencari persamaan kurvanya berarti kita tinggal integralkan ya. Nah, di sini kita lihat penyelesaiannya. Misal kurva yang dimaksud adalah y atau fx, maka gradien dari y atau fx adalah dy per dx yang tadi yang diketahui, yaitu 2x tambah 9. Nah, maka persamaan kurvanya adalah y sama dengan integral dari dy per dx dx. Nah, kita masukkan dy per dx-nya, yaitu gradien, ganti dengan 2x tambah 9 dx. Nah, itu kita sudah sampai sini mah gampang, karena ini adalah rumus dasar dari integral. Kita turunkan dulu integralkan dulu 2x, kemudian integralkan lagi yang 9-nya. Integral dari 2x itu adalah 2 per pangkat dari x-nya adalah 1 ya. Berarti 2 per 1 tambah 1 dikali x tambah pangkat 1 tambah 1. Kemudian integral dari 9, kalau integral dari konstanta itu berarti kita tinggal tambahkan variabel x ditambah 9x tambah c. Maka hasilnya adalah y sama dengan 2 per 2 itu 1, x
X pangkat 2, berarti X pangkat 2 ditambah 9, X ditambah C. Ini persamaan garisnya. Nah, karena di sini masih ada C, maka kita tentukan lagi apa persamaannya. Nah, di sini diketahui kurva tersebut melalui titik 8 min 5. Karena kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 9X tambah C melalui titik 8, min 5, maka kita bisa selesaikan. 8 itu adalah 8, min 5. Nah, 8 itu adalah X, min 5 itu adalah Y. Nah, sekarang kita tinggal substitusi, ganti Y-nya dengan X-nya dengan 8, Y-nya dengan min 5. Nah, ganti Y sama dengan X kuadrat tambah 9X tambah C. Y-nya min 5, X-nya ganti dengan 8, berarti 8 kuadrat ditambah 9 kali 8 ditambah C. Min sama dengan min 5, 8 pangkat 2 itu 64, 9 kali 8 72 ditambah C. Kita jumlahkan 64 tambah 72 itu sama dengan 136 ditambah C. Sekarang kita tentukan nilai C-nya. C-nya itu sama dengan min 5 min 136. Maka hasilnya adalah C sama dengan min 141. Jadi persamaan kurvanya adalah kita ganti nih si C-nya dengan min 141. Maka hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 9X min 141. Nah, ini jawabannya ya. Paham ya? Jadi kita tinggal integralkan. Setelah diintegralkan, karena masih ada konstanta, kita masukkan garis yang dilalui oleh kurva tersebut. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua itu adalah diketahui fx sama dengan integral x kuadrat dx. Jika f2 sama dengan min 19/3, maka kurva itu memotong sumbu x pada titik-titik. Nah, pada titik berapa gitu. Nah, sekarang kita selesaikan dulu integral x kuadratnya. Ini gampang ya, mudah. Penyelesaian fx sama dengan integral x kuadrat dx. Nah, rumusnya yang itu ya, yang 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Di sini n-nya 2, berarti integral dari x kuadratnya sama dengan 1 per 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1 tambah c. Berarti hasilnya fx sama dengan 1 per 3 kali x pangkat 3 tambah c. Nah, di sini juga c-nya masih belum ada nih. Tapi diketahui di sini jika f2 sama dengan min 19/3, kita bisa gunakan informasi ini. Sekarang kita coba, ketika x-nya 2 itu hasilnya min 19/3. Maka f2 itu sama dengan min 19/3. Kita masukin tuh x-nya ke persamaan fx 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c dengan 2, x-nya kita ganti. Maka yang ini nih, yang kedua, baris kedua, min 19/3 sama dengan 1 per 3 dikali 2 pangkat 3, x-nya ganti dengan 2 tambah c. Maka hasilnya min 19/3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 1 per 3 sama dengan 8 per 3 ditambah C. Maka hasilnya adalah C sama dengan kalau diurai gini ya, min 19/3 min 8 per 3 ya. Maka min 19 dikurangi 8, min 27/3.
Nah, ini hasilnya. C sama dengan min 27 per 3. Min 27 dibagi 3 itu sama dengan min 9. Maka hasilnya, nah, jadi persamaan kurvanya adalah, ini C-nya kita ganti dengan min 9. Fx sama dengan 1 per 3 kali X pangkat 3 min 9. Nah, ini belum selesai karena pertanyaannya itu, maka kurva itu memotong sumbu X pada titik. Kita harus mencari titik potong ketika titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Sekarang kita masukkan ke sini nih. Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 9. Memotong sumbu X pada saat, nah kalau misalkan memotong sumbu X, tadi ibu udah bilang ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Maka kita ganti Fx ini dengan 0. Maka sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 9 sama dengan 0. Sehingga kita pindah ruaskan, berarti kita kalikan dengan 3. Ya, 1/3 dikali 3, ini dikali 3 semua. 1/3 X pangkat 3 dikali 3 itu sama dengan X pangkat 3. Min 9 kali 3 sama dengan min 27 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 27-nya ke kanan. X pangkat 3 sama dengan 27. Nah, berarti akar 3 dari 27 yaitu 3. Nah, sehingga jadi titik potong dengan sumbu X itu adalah 3,0. Ini jawabannya ya. Paham ya? Sekarang aplikasi yang lain itu kita akan menentukan persamaan biaya. Nah, ini persamaan biaya. Dalam persamaan biaya ada yang dinamakan biaya marginal atau dilambangkan dengan MC, dan biaya total dilambangkan dengan C. Nah, di mana MC itu adalah DC per deki. Ya, jika persamaan biaya marginal sudah diketahui, maka untuk menentukan persamaan biaya total dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, kita lihat. C atau biaya total itu adalah integral dari MC deki. Ya, MC deki. Sebelumnya, maaf. Dari mana MC deki ini? Kita turunkan dari sini nih. Ya. MC deki. Kita akan mencari biaya total. Berarti kalau kita kali silang si MC deki, MC itu sama dengan MC dikali deki itu sama dengan DC. Sekarang untuk mencari C, kita akan integralkan ya supaya D-nya hilang. Kita integralkan dua-duanya menjadi integral MC deki sama dengan integral DC. Maka jadilah rumus ini. C sama dengan, bacanya dari kanan dulu. C sama dengan, kalau integral DC berarti berubah jadi C. C sama dengan integral MC deki. Dari situ ya rumusnya. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 4Q2 min 3Q ditambah 5. Dengan Q adalah banyak unit dan biaya tetapnya K sama dengan 3. K adalah konstanta integral. Tentukanlah persamaan biaya total. Ini yang ditanyakan adalah biaya total atau C ya. Tadi rumus C adalah apa? Integral dari MC deki. Sekarang persamaan biayanya MC sama dengan 4Q kuadrat ditambah 3Q tambah 5. Maka persamaan biaya totalnya kita tinggal integralkan si MC-nya ya.
Kita masukkan MC-nya, ganti MC-nya dengan 4Q kuadrat min 3Q tambah 5 DQ. Maka hasilnya kita integralkan satu-satu. 4Q pangkat 2 dulu. 4Q pangkat 2, N-nya 2 berarti ya. 4 per N tambah 1, 2 tambah 1 dikali Q, N tambah 1, 2 tambah 1. Kemudian yang kedua, kita integralkan min 3Q. Nah, Q min 3Q, N-nya itu 1. Maka integralnya 3 per 1 ditambah 1 dikali Q, N tambah 1-nya sama, 1 ditambah 1. Ditambah integral dari 5. Kalau integral dari konstanta, tadi kita tinggal tambahkan variabel. Nah, di sini variabel yang ditambahkan adalah Q, ya. Karena DQ, turunan terhadap Q. Kemudian ditambah C. Jangan lupa ya, tambah konstanta. Maka hasilnya adalah 4 per 3 Q pangkat 3 dikurangi 3 per 2 Q pangkat 2 ditambah 5Q tambah C. Nah, sekarang di sini karena K atau konstanta integralnya adalah 3, maka persamaan biaya totalnya menjadi, kita tinggal ganti C-nya dengan 3. Maka hasilnya adalah persamaan biaya totalnya adalah 4 per 3 Q pangkat 3 dikurangi 3 per 2 Q pangkat 2 ditambah 5 Q tambah 3. Nah, ini ya. Jadi mudah aplikasinya. Oke, alhamdulillah materinya dicukupkan sekian. Selamat PAS. Semoga Allah mudahkan PAS-nya, nilainya diberikan yang terbaik, disehatkan semuanya juga ya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah materi untuk semester 2 sudah tuntas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa diterima dan bisa digunakan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi